Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Trena, NIM 2010-10-02, Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Nah, di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil kerja tugas saya dengan judul Penerapan e-government melalui e-Samsat dalam pelayanan publik di Kota Tanjung Pinang untuk memenuhi tugas mata kuliah Governance Digital dengan dosen pengampu Bapak Raja Abu Mansur Matridi, MPM. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja menjelaskan. Yang pertama itu tentunya pengertian dari e-government. Apa sih itu e-government? E-government adalah suatu upaya dari pemerintah dalam mengembangkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, e-government memiliki model penyampaian utama, yaitu ada tiga. Yang pertama itu government to citizen atau government to customer, G2C. G2C yaitu merupakan suatu tipe hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Tujuan dari hubungan ini yaitu untuk memperbaiki interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, serta untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi tentang pemerintahan. Yang kedua itu government to business. G2B merupakan suatu tipe hubungan antara pemerintah dengan kalangan pebisnis. Nah, relasi yang kuat antara pemerintah dengan kalangan pebisnis ini sangat diperlukan. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan kemudahan berbisnis masyarakat dari kalangan pebisnis. Yang ketiga itu government to government. Ini merupakan suatu tipe hubungan antara pemerintah dengan pemerintahan yang lainnya. Tujuan hubungan ini yaitu untuk mempermudah mendapatkan informasi, kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Nah, serta untuk mempermudah menjalin kerjasama antara pemerintah-pemerintah bersangkutan. Selanjutnya, good governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana, investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Good governance memiliki 6 prinsip-prinsip. Yang pertama itu partisipasi masyarakat, yaitu artinya seluruh masyarakat memiliki suara untuk menentukan atau mengambil keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua itu akuntabilitas, yaitu kejelasan mengenai fungsi, sistem, struktur, dan pertanggungjawaban perangkat lembaga informasi hukum, yaitu hukum harus tegak dan adil, diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Yang keempat itu transparansi, yaitu dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga, dan informasi dapat diakses oleh masyarakat oleh pihak yang berkepentingan. Nah, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat mudah dimengerti. Nah, yang kelima itu peduli pada stakeholder, yaitu lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus melayani semua pihak yang berkepentingan. Dan yang keenam terakhir berorientasi pada konsensus, yaitu tata pemerintahan yang baik dapat menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat. Nah, selanjutnya hubungan e-government dengan good governance. E-government berperan dalam mewujudkan good governance melalui pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Secara umum, pengimplementasian e-government diyakini akan memperbaiki kinerja pengelolaan pemerintahan di Indonesia. Banyaknya kasus korupsi di Indonesia dan rendahnya kepercayaan investor asing terhadap pemerintah Indonesia menunjukkan rendahnya kualitas manajemen pemerintahan Indonesia. Karena itulah diperlukannya manajemen yang bersifat transparansi untuk menghilangkan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme di pemerintahan. Nah, akibat dari rendahnya transparansi ini menyebabkan banyak sekali kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Salah satu alternatif yang menjanjikan yaitu adanya e-government ini untuk mewujudkan good governance dalam pemerintahan. Selanjutnya, pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan kepada masyarakat yang mempunyai kepentingan kepada organisasi itu sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya kita masuk dalam e-Samsat. Apa sih e-Samsat? E-Samsat adalah alternatif layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor
pembayaran sumbangan dana kecelakaan lalu lintas, atau asuransi jasa harja, serta pengesahan surat tanda nomor kendaraan tahunan secara elektronik melalui ATM, e-banking, atau internet banking. Bagaimana sih mekanisme pembayaran melalui e-Samsat? Nah, mekanismenya yang pertama itu kendaraan tidak dalam status blokir nomor atau blokir data kepemilikan. Yang kedua itu wajib pajak memiliki nomor telepon yang aktif. Yang ketiga, wajib pajak memiliki nomor rekening tabungan dan kartu ATM di Bank BJB, BNI, BCA, BRI, SIM Niaga, dan Bank Permata dengan identitas yang sama dengan data kendaraan yang dimaksud. Yang keempat, kendaraan yang bisa melakukan daftar ulang adalah yang wajib pajak, yang di mana NIK atau nomor KTP-nya telah sesuai antara yang terdaftar di server Samsat dan di rekening bank. Yang terakhir, berlaku untuk pembayaran pajak 1 tahunan. Nah, kalau untuk pajak 5 tahunan, kita harus datang lagi ke kantor Samsat untuk mendapatkan nomor atau plat nomor baru. Manfaat e-Samsat itu ada 5. Yang pertama itu sederhana, yaitu prosedur pelayanan bisa diakses dengan mesin ATM yang telah bekerja sama untuk menerima pembayaran e-Samsat. Yang kedua itu cepat, yaitu adanya kepastian waktu dalam penyelesaian pelayanan. Yang ketiga itu berkualitas, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Yang keempat itu aman, proses dan produk pelayanan memberikan perlindungan, rasa aman, serta kepastian hukum. Dan yang terakhir yaitu efisien, yaitu wajib pajak tidak perlu antri dan hadir di kantor Samsat. E-Samsat memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahan e-Samsat yaitu identifikasi nomor NIK dalam melakukan proses pengiriman penetapan data masih ditemukan kendala dan permasalahan identifikasi pada server Samsat. Nah, yang permasalahan atau kelemahan yang kedua ini sering terjadi, yaitu kurangnya pemahaman kebijakan e-Samsat oleh masyarakat. Karena itu perlunya proses sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kurangnya pemahaman, kurangnya mendapatkan informasi secara menyeluruh dan tuntas merupakan kendala yang masih sering atau masih banyak dihadapi dalam penerapan kebijakan e-Samsat. Nah, selanjutnya kelebihan e-Samsat sebagai berikut. Proses identifikasi kepemilikan pembayaran pajak kendaraan serta pembayaran SWDK LLG terjadi secara terintegrasi, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wajib pajak tidak perlu datang langsung ke kantor Samsat, struk bukti pembayaran pajak dipersamakan dengan SKPD. Namun, jika diperlukan, struk bukti pembayaran bisa dicetak di kantor-kantor Samsat terdekat. Nah, yang terakhir, struk bukti pembayaran pajak juga menjadi bukti bahwa telah dilaksanakan pengesahan STNK 1 tahunan. Nah, bagaimana sih penerapan e-Samsat di Kota Tanjung Pinang? Nah, penerapan e-Samsat Kepri yang digunakan di Kota Tanjung Pinang bertujuan untuk memberikan pelayanan pembayaran pajak. Namun, masih sering ditemukan dalam proses pembayaran pajak di pelayanan konvensional. Masyarakat merasa nyaman membayar pajak melalui Samsat konvensional, yaitu Samsat konvensional yaitu di mana para wajib Samsat masih memproses pembayaran dari satu loket ke loket lainnya hingga selesai. Di Samsat ini belum sepenuhnya full online system, karena dalam praktiknya setelah wajib pajak melakukan pembayaran pajak, wajib pajak diwajibkan kembali ke kantor Samsat untuk mendapatkan pengesahan STNK. Hal ini menyebabkan wajib pajak merasa belum ada nih perbedaan yang signifikan antara Samsat konvensional dengan e-Samsat. Karena ya pada akhirnya wajib pajak harus kembali lagi ke kantor Samsat untuk memperoleh pengesahan surat tanda nomor kendaraan. Pembayaran pajak di Kota Tanjung Pinang ini atau e-Samsat Kepri ini hanya dapat menggunakan Bank Riau Kepri, Bank BNI, dan Bank BJB. Nah, kesimpulan dari materi saya itu yaitu di era digital saat ini masyarakat harus lebih maju dan sadar akan kebutuhan teknologi informasi. Teknologi informasi memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Nah, keberadaan e-government ini merupakan suatu jawaban atas tuntutan kemajuan teknologi. E-government adalah suatu upaya dari pemerintah dalam mengembangkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. E-Samsat atau elektronik Samsat adalah suatu terobosan dari pemerintah guna mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah hukumnya. Pembayaran pajak melalui
aplikasi Samsat dapat menggunakan ATM yang telah ditentukan. Nah, kita nggak perlu lagi nih datang ke kantor Samsat, cuman bisa lewat aplikasi aja kita udah bisa bayar pajak 1 tahunan. Penerapan Samsat di Kota Tanjung Pinang telah berjalan dengan cukup baik, namun ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses penerapannya, yakni aplikasi Samsat Kepri yang sewaktu-waktu dapat mengalami server down, dan kurangnya kemampuan dan pemahaman dari masyarakat atau wajib pajak dalam menggunakan aplikasi tersebut. Baiklah, sekian pemaparan atau presentasi dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.